Al-faslu utawi iki iku fasal al-khamisu kang kaping 5. Wa kullu ma utawi saben-saben barang ata kang teka bihi kelawan nggawa ma ar-rasulu sapa rasul fa haqquhu mongko utawi hak ma at-taslimu iku pasrah tegese harus dipercaya wal qabulu lan rimo at-taslimu al-iqraru iku ngakoni bisihhatihi kelawan benere rasul wa tafwidu lan pasrah al-mutlaqi kang mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya tuliskan terjemahnya dulu. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain, amin. Terjemah bahasa Indonesia. Fasal kelima. Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Segala sesuatu yang disampaikan oleh para rasul, segala sesuatu yang disampaikan oleh para rasul, maka kita harus pasrah dan menerimanya. Yes, itu terjemahan nazam. Bawahnya tulisan keterangan. Makna taslim adalah Kalau di pojok, gak ngelumpuk di kono, kok jungkel nang buri kalau di kono.
Makna taslim adalah mengakui sebuah kebenaran dan menerimanya secara mutlak. Mutlak itu tidak ada kata tapi, itu mutlak. Tak terang no. Perhatikan. Nanti saya suruh baca di akhir. Nazam berikutnya yaitu pasal yang kelima menjelaskan bahwa kita ini harus taat kepada Nabi. Apapun yang dibawa oleh Nabi, yang disampaikan oleh Nabi itu bersumber dari Gusti Allah. Allah ini yang menciptakan kita. Maka yang paling tahu tentang siapa kita adalah penciptanya, yaitu Gusti Allah. Kenapa kita harus pasrah secara mutlak tanpa ada kata tapi? Salah satu alasan yang sering saya sampaikan adalah bahwa karena Nabi itu orang yang jujur. Tidak ada orang yang kejujurannya itu melebihi Nabi, itu tidak ada. Siapa lagi yang kita percaya kalau bukan orang-orang jujur? Nek wong jujur ae gak dipercaya, terus percaya nang sapa? Maka percaya kepada para nabi itu adalah sebuah kepastian. Gak ono ceritane nabi iku goroh iku gak ono. Guyone ae lho jujur. Apa maneh seriusnya? Pernah Nabi itu guyoni wong tuwek. Kanjeng Nabi ketemu wong tuwek, diguyoni Kanjeng Nabi, "Mbah, di surga iku gak ono wong modelan kaya sampeyan niki, Mbah, gak ono." Susah itu orang. Ya Rasulullah, masa kula niki mboten pantes mlebu swarga, mboten layak mlebu surga. Dawuhnya Kanjeng Nabi, ora kok ngono, Mbah. Besok ndek surga iku gak ono wong tuwek kaya sampeyan ning niki, gak ono. Sampeyan saiki tuwek, besok mlebu swarga, balik nom maneh. Ya, wong akhirnya guyu. Walaupun Nabi itu masih anak-anak, nggak pernah guyon, nggak pernah bohong. Semua ucapan Nabi itu benar. Itu alasan pertama. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, loh Pak, kalau kita harus pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan niku apa sih bongkoan niku?
Apa? Entek-entekan. Bongkokan niku pasrah sekabehane. Sak oyot-oyote. Tanpa ada kata tapi. Lho Pak, kita ini disuruh pasrah kepada Nabi. Terus buat apa akal kita? Ini. Antara agama dengan akal itu tidak bertentangan. Agama itu diibaratkan seperti cahaya, akal itu diibaratkan seperti mata. Mata kita bisa melihat ketok. Tapi lek gak ono cahayane, ya ora ketok. Makanya pondasi agama ini, pondasi kita memahami agama itu adalah harus berdasarkan akal yang sehat. Jadi agama dan akal tidak bertentangan sama sekali. Kalau ada ajaran, ada informasi yang nyata-nyata bertentangan dengan akal sehat, maka ditolak. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi itu sesuai dengan akal. Enggak bertentangan. Cuma perlu diingat, ya, akal itu difungsikan untuk sebagai perantara memahami agama. Bukan akal dijadikan satu-satunya yang memutuskan soal agama. Kudu akal melu kudu agama melu akal, bukan. Tapi akal dijadikan alat untuk memahami agama. Enggak bertentangan. Jadi banyak sekali bukti-bukti bahwa akal manusia itu terbatas. Akalnya menungso itu gak geduk. Disitulah butuh yang namanya wahyu. Apa Pak contohnya Pak? Ayo, saya kasih bahan berpikir. Beri saya satu contoh sesuatu yang sulit dijangkau oleh akal. Artinya akal itu tidak bisa menemukan. Apa sih gampang-gampang? Laut terbelah. Yang lain, sing enteng-enteng ae. Apa Gus? Asal adanya angin, ya, boleh. Gak ada. Di dalam jiwa kita ini ada apa? Ada apanya? Ada apa? Hah? Ada roh. Sampai saat ini, sampai detik ini, tidak ada ilmuwan manapun yang bisa mengungkap hakikate nyawa iku piye iku gak iso. Bentuke ya apa? Lho Pak lek di film-film iku roh iku kan kaya wong cuman remeng-remeng. Tembus pandang. Itu kan imajinasi, bukan menggambarkan yang sebenarnya. Apa nyawa ya kaya ngono kuwi? Ndak ditemukan. Iku mung kira-kira. Nggak ada yang bisa ngungkap.
Kita percaya adanya roh. Tapi bentuke piye gak ngerti. Di awake dhewe kan. Apa maneh roh, selain roh apa? Maka dalam Al-Qur'an dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ka ono sing ngerti. Ada hal lagi yang sulit sekali dipecahkan oleh ilmuwan. Ilmuwan baru tahu tentang informasi ini setelah baca Al-Quran. Dicocok-cocokno ternyata sesuai dengan Al-Quran. Yaitu adalah tentang asal muasal dari alam raya ini. Nek sampean tahu sekolah ya. Apa istilahnya? Bumi, langit, planet itu kan sebetulnya satu, ya. Kemudian terjadi semacam benturan atau gesekan sehingga pecah. Apa istilahnya dalam ini? Hah? Teori apa, Li? Tulisannya ya apa, Li? Iya, rada masuk iki. Nah, teori apa jenenge? Tulisan aku gak ada tulisan. Teori apa jenenge? Big Bang ya apa? Big Bang itu tulisannya piye? Teori sekolah tenan ya nyantol. Jujur gak nyantol, jujur. Turu. Mana ya tulisannya ya? Oke. Teori Big Bang. Teori Big Bang ini adalah teori yang menyatakan bahwa dulu semua alam raya ini itu satu kesatuan. Mana ya? Kemudian terjadilah karena panas mungkin karena ada gerakan mungkin. Akhirnya pecah. Big itu besar ya. Bang itu apa? Hah? Gerakan. Ledakan ya. Ledakan raksasa. Makanya beberapa waktu lalu kita sempat lihat video cuplikan Jagat Raya, Tata Surya, Cakrawala. Udah didelok teko adohan itu kayak pecahan-pecahan ya. Dan itu tidak bisa diungkap sama ilmuwan. Ilmuwan baru tahu ya setelah baca Al-Quran. Ribuan tahun sebelum adanya Al-Quran, Allah sudah mengisahkan. Ya, dalam Al-Quran kata, "Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." Apakah orang-orang kafir itu mereka tahu bahwa dulu langit dan bumi itu kanata ratqan satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan. Hancur lebur. Berarti yang bisa mengungkap hanya yang maha tahu, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini akal gak gitu. Butuh yang namanya wahyu dijelasno. Contoh lagi, adanya atmosfer. Ya. Dalam ayat berikutnya itu, wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit itu saqfan. Langit itu kayak apa? Atap. Jadi bumi itu ya,
Jadi ini bumi, ini ada pelindungnya, lapisan-lapisan pelindungnya. Apa jenenge? Atmosfer. Ketok atmosfer. Allah katakan, langit itu pelindung. Loh, mana pelindungnya? Ya atmosfer ini. Pelindung dari apa? Dari benda-benda langit. Gara-gara ada pelindung ini, atmosfer ini, benda langit nggak bisa jatuh ke bumi. Satu saja seandainya, satu butir meteor jatuh di bumi, entek dunia ini. Benda langit itu lebih besar daripada bumi. Bintang ambil bumi gedean bintang. Karena apa-apa nih? Subhanallah. Nah, ngono-ngono itu akal kita nggak akan jangkau. Kita butuh Rasul, kita butuh firman Allah untuk menjelaskan, hei menungso, bahwa pengetahuanmu itu terbatas. Kamu jangan sombong dengan akalmu. Gak ro apa-apa. Itu hanya dunia. Belum lagi alam akhirat. Wis angel. Alam akhirat dibuktekno nggawe akal ora iso. Kalau ada orang mati, ya, kata Rasulullah, ketika ada orang mati, kemudian dia dibawa ke kuburan, dikubur, itu orang-orang yang ada di kuburan, orang-orang yang baru saja dikubur, itu mereka mendengar suara sandal, srek-sreke sandale orang-orang yang datang ke kuburan itu, orang yang mati itu kerungu, sing nyelawat sopo, sing kroyoan jupuki duit iku sopo. Kelakuane Raffi nyumuk duit tarom barang. Nah, hal-hal yang demikian ini kita nggak akan ngerti. Makanya kita butuh Rasul yang bisa menjelaskan. Oh, ternyata ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh itu alam di mana orang yang mati itu antara mereka dengan kita seakan-akan ada dinding. Barzakhun itu dinding. Sehingga terhalang. Mereka tahu kita, tapi kita nggak tahu mereka. Jadi sampean lek nang kuburan, nyambangi kuburane mbahmu, nyambangi kuburane wong tuamu, itu mereka tahu. Oh, alhamdulillah aku disambangi ambek putuku, ambek anakku. Alhamdulillah, seneng Bu. Nah, informasi-informasi gaib ini kita nggak akan tahu kecuali dari para nabi. Ya, maka fahaquhut taslim wal qabulu, kita harus percaya, kita harus nerimo, karena itu kebenaran. Informasi yang datangnya dari siapapun selain daripada Nabi, iku iso salah, iso bener. Iso iya, iso gak. Kalau datangnya dari Rasul, mesti benar. Contoh. Dawuhe Kanjeng Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali nanti akan terjadi di mana orang itu akan kembali seperti umat-umat terdahulu.
melakukan perbuatannya umat-umat terdahulu. Wong lanang macak wedok, rambutnya gondrong, diri bonding, mulus kayak rambutnya wong wedok, barang didelok kok ngarep rongos. Sing wedok kepingin dadi wong lanang. LGBT balik nang kene kaum Nabi Lut. Naudzubillah. Semua firmanina dawuh Nabi, sabda Nabi itu benar. Seperti Al-Qur'an mengatakan, dalam Al-Qur'an dikatakan ketika ada orang baca Quran, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-qawla falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Kalau ada orang baca Quran, itu jin-jin melu ngrungokno, mendengarkan bacaan Al-Quran, menikmati. Anak-anaknya dijak hadir, dijak ngrungokno. Ngono-ngono itu nggak bisa dijangkau oleh akal kita. Tugas kita hanya iman, tugas kita hanya percaya. Paham ya? Ini maksud dari wa kullu ma ata bihir rasulu fahaqquhu taslim wal qabulu. Apa yang dibawa oleh Nabi, kita harus percaya, kita harus iman, sekalipun mungkin bertentangan dengan akal. Contoh koyo Isra Mi'raj, bertentangan dengan akal. Bukan bertentangan sebenarnya, akal kita enggak jangkau di situ. Tapi kita harus percaya karena yang menyampaikan itu adalah orang yang paling jujur. Ketika orang mau mati nanti didatangi oleh malaikat. Ya, ketika ada orang ketika sakaratul maut, dia didatangi oleh setan, iblis yang berusaha menyesatkan manusia. Ini kudu percaya. Karena di luar jangkauan akal manusia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.